Di tengah Garut yang berseri, ada sosok yang penuh arti. Ismail Satrianto namanya, pahlawan ilmu untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ingin mengemukakan mengenai masa depan Indonesia. Orang tua saya bernama Raden Sulaiman Angga Praja sebelum meninggal dunia pernah menitipkan kepada saya bahwa Indonesia itu tidak akan ada selama 100 tahun. Apa penyebabnya? Karena melihat dari perjalanan sejarah, mulai dari Mula Warman, Purnawarman, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan yang lain itu, ternyata tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Inilah kenyataan yang kita hadapi. Mudah-mudahan Indonesia ada lama lebih dari 100 tahun. Amin. Tetapi saya agak ragu. Kenapa? Karena situasi dan kondisi sekarang ini adalah kemarin kita sudah mengadakan pemilihan umum. Dalam pemilihan umum yang kemarin itu, ternyata sesuatu yang sudah terjadi. Dan simaklah video saya ini. Saya ini adalah alumnus dari administrasi negara di Universitas Garut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada saat sekarang ini saya ingin mengemukakan mengenai bagaimana teori mengenai anggota dewan atau pimpinan bisa terpilih menjadi anggota dewan, begitu ya. Ini memang menarik ya, dilihat dari ilmu administrasi negara dan melahirkan ilmu baru menurut saya ini ya. Karena ini menjadi sebuah teori di mana bisa membenarkan yang tadinya itu dianggap salah, kok bisa jadi benar sekarang ini ya. Dan menjadi sebuah kebenaran. Selamat menyimak dan selamat menganalisa. Saya mohon tonton atau kaji yang saya kemukakan ini hingga tuntas. Teori salah yang dibenarkan dalam pemilu 2024. Pedoman bagi anggota dewan atau calon pimpinan rakyat yang ingin dipilih oleh rakyat. Keuangan yang Maha Esa. Teori dasar-dasar pilihan rakyat di negara keuangan yang Maha Esa adalah satu, ada calon pimpinan wakil rakyat yang menawarkan gagasan, menawarkan ideologi. Kedua adalah calon pimpinan wakil rakyat yang tidak punya gagasan, tidak punya ideologi. Yang ketiga adalah calon pimpinan wakil rakyat yang banyak memberi finansial dan uang, dan ada calon pimpinan wakil rakyat yang kurang memberi finansial dan uang. 4 dimensi dasar-dasar rakyat memilih pemimpin atau wakil rakyat di negara keuangan yang Maha Esa, keuangan yang Maha Kuasa. Adalah satu, calon pimpinan wakil rakyat yang banyak memberi finansial dan uang. Yang kedua adalah calon pimpinan wakil rakyat yang menawarkan gagasan dan ideologi. Inilah dimensi yang pertama
pemimpin wakil rakyat paling terpilih. Banyak suaranya dipilih oleh rakyat. Sekarang ada calon pemimpin wakil rakyat yang banyak memberi finansial dan uang. Tetapi dia miskin dalam gagasan. Tidak punya gagasan, tidak punya ideologi. Inilah dimensi kedua. Pemimpin wakil rakyat akan terpilih oleh rakyat. Kenapa? Karena rakyat tidak butuh gagasan dan ideologi. Rakyat adalah membutuhkan kebutuhan hari ini, yaitu keuangan untuk keluarganya, untuk hidup kehidupannya. Dan ada calon pimpinan wakil rakyat yang menawarkan gagasan ideologi bagus itu. Berilmu, ya calon pemimpin itu. Gagasannya bagus, ideologinya bagus. Ya. Tetapi dia tidak punya uang. Ya, wakil rakyat ini dia kurang memberi finansial atau dia kurang memberi uang kepada rakyat. Maka dimensi ketiga, pemimpin wakil rakyat yang seperti ini kurang terpilih oleh rakyat. Dan yang terakhir adalah calon pimpinan wakil rakyat kurang memberi uang finansial. Calon pimpinan rakyat, wakil rakyat tidak punya gagasan dan ideologi. Ini jelaslah dimensi keempat ini, pemimpin wakil rakyat tidak terpilih oleh rakyat. Jadi ada 4 dasar rakyat memilih pemimpin atau wakil rakyat di negara keuangan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Yaitu yang pertama, dimensi ke-1, pemimpin wakil rakyat paling terpilih oleh rakyat. Yaitu calon pemimpin wakil rakyat yang banyak memberi finansial uang, dan calon pimpinan wakil rakyat yang menawarkan gagasan dan ideologi. Yang kedua adalah dimensi kedua, pimpinan wakil rakyat yang terpilih oleh rakyat meskipun dia tidak punya gagasan, tidak punya ideologi. Agamanya kurang begitu, atau keyakinan terhadap kedaerahannya kurang. Tapi calon pimpinan atau wakil rakyat ini memiliki uang banyak, memiliki finansial, ya. Nah, ini adalah pimpinan wakil rakyat yang akan terpilih oleh rakyat. Dan dimensi ketiga adalah pemimpin wakil rakyat kurang terpilih oleh rakyat, ya. Yang dimana wakil rakyat ini memang dia punya gagasan, punya ideologi yang kuat. Dia adalah pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang memberikan, terlihat punya rasa kasih sayang kepada rakyatnya. Dia punya gagasan. Tetapi pemimpin ini tidak memiliki uang, tidak memiliki finansial. Maka pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang kurang terpilih oleh rakyat. Yang memilih orang seperti ini adalah orang yang memang memiliki gagasan yang sama dan ideologi yang sama, yang mengenalnya begitu. Dan yang terakhir adalah dimensi keempat, pemimpin wakil rakyat tidak sama sekali terpilih oleh rakyat karena calon pemimpin wakil rakyat ini tidak punya gagasan dan tidak punya uang. Jadi yang terpilih itu adalah calon pemimpin wakil rakyat yang banyak memberi uang atau finansial. Yang tidak terpilih itu adalah calon pimpinan atau wakil rakyat yang kurang memberi finansial atau uang. Rakyat sudah kehilangan ideologi ketuhanan. Rakyat sudah tidak memiliki ideologi kedaerahan. Yang ada adalah bahwa
rakyat sudah memiliki ideologi keuangan yang Maha Esa atau keuangan yang Maha Kuasa. Ada uang, saya pilih. Tidak ada uang, saya tidak akan memilihnya. Meskipun pemimpin itu adalah yang akan memberikan perubahan kepada rakyat. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja, alumni dari S2 Administrasi Negara Universitas Garut. Pengarang buku Sukses Itu Mudah, Membangun Desa Entrepreneur Revolution, Saudagar Bersinergi Meraih Berkah. Teori yang tadi dikemukakan oleh saya, maka ini berimplikasi kepada sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk itu, sistem pemerintahannya mari kita simak. Pedoman bagi pejabat yang diangkat jadi pimpinan di negara berdasarkan keuangan yang Maha Esa. Teori dasar-dasar kepemimpinan di negara keuangan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, ini menghapus hampir semua teori-teori yang ada di perguruan tinggi manapun di dunia. Di antaranya ke-1, loyal ke atasan, banyak memberi uang atau finansial. Yang kedua, kurang loyal ke atasan, kurang memberi uang atau finansial. Ketiga, loyal pada pekerjaan, ada karyanya, berprestasi. Yang keempat, kurang loyal pada pekerjaan, kurang karya, kurang prestasi. Ada 4 dimensi dasar-dasar kepemimpinan di negara keuangan yang Maha Esa, keuangan yang Maha Kuasa. Dimensi yang pertama, pemimpin yang loyal ke atasan, banyak memberi uang atau finansial. Lalu pemimpin itu loyal pada pekerjaannya, maka itu ada karyanya, berprestasi. Pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin terbaik, terpakai, bisa bertahan dalam jabatan, bahkan dia akan terus-menerus naik pangkat, naik jabatan. Dimensi kedua adalah pemimpin yang kurang loyal pada pekerjaan. Maka itu kurang karya, kurang prestasi. Namun pemimpin ini loyal ke atasannya, banyak memberi uang, banyak memberi finansial. Maka pemimpin buruk ini yang kurang prestasi, terpakai, bisa bertahan dalam jabatannya, bahkan masih bisa naik ke jabatan yang tertinggi. Dimensi ketiga adalah pemimpin yang memiliki loyalitas pada pekerjaannya. Maka pemimpin ini ada karyanya yang luar biasa dan juga sangat berprestasi. Namun pemimpin yang seperti ini dianggap kurang loyal ke atasan karena kurang memberi uang, kurang memberi finansial. Maka pemimpin yang berprestasi ini kurang terpakai, tidak bisa bertahan dalam jabatan. Dan dimensi keempat, pemimpin yang kurang loyal pada pekerjaan, tidak terlihat karyanya, dia kurang prestasi.
Tetapi pemimpin ini juga kurang loyal ke atasan, kurang memberi uang atau finansial. Maka pemimpin ini adalah buruk prestasinya, juga buruk loyalitas kepada atasannya. Ini adalah pemimpin tidak terpakai, tidak bisa bertahan dalam jabatan. Kesimpulan teori dasar-dasar kepemimpinan yang terjadi sekarang ini adalah di mana pemimpin yang terpakai adalah yang pertama loyal ke atasan, banyak memberi uang atau finansial. Sedangkan yang tidak terpakai adalah pemimpin yang kurang loyal ke atasan, kurang memberi uang atau finansial. Sedangkan orang-orang yang loyal pada pekerjaan atau tidak loyal pada pekerjaan ini seringkali diabaikan. Maka itu yang terpakai adalah pemimpin terbaik atau terpakai yang bisa bertahan dalam jabatan adalah pemimpin yang loyal ke atasan, banyak memberi uang atau finansial, dan loyal pada pekerjaan, ada karya dan berprestasi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pemimpin yang buruk memang tidak loyal kepada pekerjaannya, kurang karya, kurang prestasi, karena dia adalah loyal ke atasan, banyak memberi uang dan finansial, maka dia menjadi terpakai, bisa bertahan dalam jabatannya. Sedangkan yang tidak terpakai adalah pemimpin yang berprestasi di dalam pekerjaannya, ya, karena dia loyal pada pekerjaan, ada karya, dia berprestasi. Tetapi karena kurang loyal ke atasan, kurang memberi uang dan finansial, maka pemimpin seperti ini menjadi pemimpin yang tidak terpakai. Sedangkan yang keempat adalah pemimpin buruk prestasi, karena memang dia itu tidak bisa memperlihatkan pekerjaannya, tidak ada prestasi, juga dia kurang loyal ke atasan, kurang memberi uang dan finansial. Setelah kita ini menyimak dua teori yang saya kemukakan, maka saya mengajak untuk Indonesia atau umat hari ini ke depan, mari kita kembali ke masjid. Mari kita pertahankan masjid menjadi pusat kesejahteraan umat. Masjid jangan digunakan hanya sekedar untuk ritual sholat berjamaah, tetapi masjid juga harus berfungsi sebagai pusat kesejahteraan umat. Marilah kita mulai dari masjid, karena di masjid ada orang-orang yang ikhlas untuk membangun bangsa dan negara ini. Mari kita kembali ke masjid, dan di masjid kita mulai diadakan musyawarah-musyawarah untuk mengembangkan namanya pendidikan di Indonesia, dan juga untuk berusaha supaya masjid itu menjadi pusat pelatihan bagi umat di Indonesia. Karena infrastruktur masjid itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan masjid sebagai pusat kesejahteraan umat. Demikianlah Ismail Satrianto Anggap Praja bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Praja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kabut yang berseri, ada sosok yang penuh arti.
Ismail Satrianto namanya, pahlawan ilmu untuk bangsa. Dengan tekad semangat membara, mengajar tanpa kenal lelah, membawa harapan di setiap langkah, menuju cakrawala cerah. Oh Ismail, pahlawan ilmu, setiap anak mimpinya dirimu, menggapai impian tinggi bersama, untuk masa depan Indonesia. Dari pagi hingga senja tiba, penuh gairah cinta bekerja, menemani langkah generasi dengan ilmu yang pasti. Lantunan doa terus bergaul untukmu guruku yang aku, takkan luntur semangatmu, pahlawan sejati di hatiku. Dari Garut sampai ke ujung negeri, cerita tentang inspirasimu berseri. Engkau menggugah jiwa raga, mengajar dengan hati terbuka. Oh Ismail, pahlawan ilmu, setiap anak mimpinya dirimu, menggapai impian tinggi bersama, untuk masa depan Indonesia. Dari pagi hingga senja tiba, penuh gairah cinta bekerja, menemani langkah generasi dengan ilmu yang pasti.